Sebelum kita bersama-sama merenungkan pembacaan kita pada saat ini, izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Walaupun di minggu kemarin saya sudah sempat memperkenalkan diri, tapi alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri kembali agar lebih dikenal oleh Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian. Nama saya Tisyana Nafa Afrilia Kenny. Saya asal dari Manado. Asal sinode saya Sinode Gumibem. Saya mahasiswi Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya berdiri di tempat ini untuk memenuhi tugas tanggung jawab saya sebagai mahasiswa teologi, terlebih khusus dalam mata kuliah Homiletika 2 atau praktik berkhotbah. Oleh karena itu saya di tempat ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terlebih khusus kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat sekalian, dan jemaat yang ada di tempat ini karena telah memberikan saya kesempatan menerima saya untuk dapat berkhotbah di tempat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, sekali lagi shalom. Minggu ini merupakan minggu Paskah kelima yang rutin kita laksanakan karena kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana pada minggu-minggu kemarin kita semua telah merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada Paskah yang pertama, di mana Tuhan Yesus telah rela mati untuk kita manusia dan bangkit pada hari yang ketiga untuk keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu air hidup, tentunya kita ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita. Air merupakan kebutuhan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di minggu ini saya akan menghantarkan kita untuk lebih memahami apa maksud Tuhan dalam firman ini. Saya memiliki ilustrasi berupa cerita singkat yang akan membawa Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengerti, lebih memahami apa maksud Tuhan di dalam firman kita di saat ini. Cerita singkat ini berjudul Ikan Kecil dan Air. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada suatu hari ada seorang ayah dan anak yang sedang berjalan-jalan sore di tepi sungai. Dalam perjalanan ini mereka berhenti dan duduk sejenak sambil seorang ayah ini menunjukkan kepada sang anak air yang ada di sungai tersebut. Lalu sang ayah ini berkata kepada sang anak, "Hai anakku, lihatlah betapa pentingnya air dalam kehidupan kita," sambil menunjukkan air mengalir yang ada di sungai tersebut. "Tanpa air anakku, kita akan mati. Kehidupan kita tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak memiliki air dalam kehidupan ini." Saudara-saudara jemaat sekalian, pada saat yang bersamaan ada seekor ikan kecil. Ikan kecil tersebut berada di dasar permukaan air di sungai tersebut. Dia mendengar percakapan dari seorang ayah dan juga anak tadi. Dia pun mulai gelisah tentang apa yang dipercakapkan oleh ayah dan anak tadi. Oleh karena itu ikan kecil ini penasaran dan dia berenang, saudara-saudara. Dia berenang dari hulu ke hilir sungai. Dia hendak menanyakan tentang air, tentang apa yang dipercakapkan oleh ayah dan anak tadi. Oleh karena itu dia berjumpa dengan ikan-ikan lain. Kemudian dia mempertanyakan tentang apa itu air. Dia berkata kepada teman-teman ikan lain, dia berkata, "Hai, tahukah kamu di mana letak air?" Tapi teman-teman ikan ini menjawab bahwa mereka juga tidak mengetahui keberadaan air. Ikan kecil ini pun saudara-saudara semakin penasaran. Sebenarnya apa itu air? Di mana letak air? Saking penasarannya, dia berenang ke mata air untuk bertemu dengan ikan-ikan yang lebih tua, ikan yang lebih berpengalaman. Saat berjumpa dengan ikan yang lebih tua, dia pun menanyakan hal yang sama seperti yang ditanyakan kepada teman-teman ikan lain tadi. Dia juga bertanya, "Hai Tuan,
tuannya ini dengan bijak menjawab pertanyaan dari ikan kecil tadi. Katanya, "Hai anakku, jangan cemas. Air itu sudah ada di sekitarmu dan mengelilingimu, dan sampai engkau sendiri pun tidak menyadari akan hal tersebut." Nah, saudara-saudaraku, memang benar bahwa tanpa air kita akan mati. Lalu apa makna dari ilustrasi singkat kita tadi? Kita manusia kadang-kadang juga mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh ikan tadi. Kita seringkali mencari kesana kemari tentang apa itu kebahagiaan, padahal kita sendiri sedang merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu sedang melingkupi kita sampai-sampai kita sendiri tidak menyadari akan hal tersebut, saudara-saudara. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, demikian juga dengan nats kita pada hari ini. Ketika kita membaca bersama pembacaan kita tadi, tentunya telah kita ketahui bersama di mana letak, di mana lokasi. Tentunya di sumur Yakub. Nah, di sumur Yakub inilah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria tadi. Dan perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang tidak biasa. Di mana perjumpaan ini Yesus yang adalah sebagai guru dari Yahudi dengan perempuan Samaria yang merupakan orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi, karena pada waktu itu mengingat orang Yahudi ini menganggap bahwa orang Samaria ini merupakan orang yang tidak murni karena perkawinan campuran ketika orang-orang Samaria ini berada di Babel. Nah, Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini hendak mengambil air, di mana Tuhan Yesus ini kehausan karena berada dalam perjalanan yang jauh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kedua tokoh ini sama-sama membutuhkan air. Tuhan Yesus membutuhkan air untuk memuaskan dahaganya karena perjalanan yang jauh, dan perempuan ini menimba air untuk kebutuhan kesehariannya. Namun saudara-saudaraku, bagi perempuan ini, dia tidak sadar bahwa air yang dia butuhkan bukan sekedar air yang berbentuk fisik saja, bukan sekedar air yang hendak dia timba di dalam sumur Yakub. Air dalam artian Roh Kudus yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini dapat kita lihat bersama, terlebih khusus pada bacaan kita tadi pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 yang berkata bahwa jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Air yang berasal dari Tuhan Yesus ini adalah air yang kekal dan abadi. Air yang memberikan kepada kita semua kesegaran rohani, dan air yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal bagi siapapun yang akan meminumnya. Namun saudara-saudaraku, perempuan Samaria ini masih menganggap bahwa air yang dibicarakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu merupakan air yang berbentuk fisik tadi, air yang hanya diperlukan untuk kita mandi, kita memasak saja. Itulah yang diperlukan oleh perempuan Samaria. Sebenarnya bukan hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menyadarkan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus mencoba untuk membaca kehidupan dari perempuan Samaria ini. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria ini bahwa Tuhan telah melihat kehidupan dari perempuan Samaria ini. Dia sudah menikah sebanyak 5 kali, dan pada saat ini dia tinggal bersama laki-laki yang bukan suaminya. Melihat hal ini, saudara-saudara, perempuan Samaria ini pun terkejut dan terheran-heran. Oleh karena itu dia berkata bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang nabi. Karena saking kagetnya, perempuan Samaria ini pun mencoba mengalihkan pembicaraan dari percakapan tentang dirinya ini. Karena Tuhan Yesus telah mengetahui apa masa lalunya, apa kehidupannya, dia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini menanyakan bahwa tempat penyembahan
Karena tempat penyembahan orang Yahudi dan orang Samaria itu berbeda. Di mana tempat penyembahan orang Yahudi itu berpusat di Yerusalem, sedangkan tempat penyembahan orang Samaria itu berpusat di Gunung Gerizim. Tuhan Yesus mengetahui maksud dari perempuan ini, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus pun juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari perempuan Samaria tadi tentang tempat penyembahan. Yesus menjawab bahwa tempat penyembahan bukanlah soal tempat di mana kita melakukan, namun tempat penyembahan adalah di mana tempat kita berkenan dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan kita sendiri dan kebenaran kepada Tuhan kita sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, berkaitan dengan tema kita pada saat ini mengenai air hidup, kita juga ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita seringkali menggunakan air, bukan juga seringkali, tapi sering kita menggunakan, setiap saat kita menggunakan dan memerlukan air. Kita menggunakan air untuk kita minum, kita menggunakan air untuk kita memasak, menyiram bunga, kita mandi, mencuci motor, dan hal-hal lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, harus kita ketahui bahwa 71% permukaan bumi ini ditutupi oleh air, dan 60% tubuh kita sebagai manusia terdiri dari cairan. Oleh karena itu, coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, jika dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada air, atau dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak mengonsumsi air, tentu saja kesehatan kita akan terganggu dan tubuh kita akan kekurangan cairan. Oleh karena itu, melalui perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub ini, ada dua jenis air yang disalah mengerti. Di satu sisi Tuhan menawarkan air yang tidak akan ada habisnya kepada perempuan Samaria ini, yang dimana air yang selalu memancar, air yang bila diminum kita tidak akan kehausan. Dari hal ini dapat kita pahami bersama bahwa perempuan Samaria ini selain membutuhkan air yang berbentuk fisik, dia juga memerlukan air yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan air itu apa, saudara-saudaraku? Air itu adalah Roh Kudus. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat manusia. Kita terkadang juga mengalami situasi yang sama dengan perempuan Samaria ini. Kita tidak sekedar membutuhkan air dalam wujud fisik saja, melainkan air yang berbentuk rohani, air yang berbentuk kehidupan yang kekal yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada minggu ini ada dua hal penting yang patut menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama adalah mengenai air hidup. Air hidup tadi yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menawarkan kepada saya, kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, kepada kita semua tentang air yang adalah Roh Kudus, sama seperti yang ditawarkan kepada perempuan Samaria tadi. Sementara itu, saudara-saudara, perempuan ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perempuan ini hanya memerlukan air biasa, air yang dalam bentuk fisik, untuk memuaskan dahaganya saja. Hal ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita bahwa kedatangan Yesus, kebangkitan Yesus melalui kematiannya untuk memuaskan dahaga jasmani kita saja. Kita mengira bahwa Tuhan Yesus hanya datang untuk keinginan badani kita, agar keinginan badani kita ini dapat terpuaskan. Padahal sama sekali tidak demikian, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkarya bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk kebutuhan rohani, untuk kebutuhan kehidupan kita yang akan mendatang, kebutuhan kehidupan kita yang abadi. Dia berkarya tidak hanya untuk memberikan kepada kita kecukupan dalam bentuk rezeki, namun juga keselamatan dalam kehidupan kita sepenuhnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang kepada kita, bangkit bagi kita untuk memberikan kepada kita air, yaitu Roh Kudus, untuk menguatkan iman kita, iman saya, iman saudara sekalian, dan senantiasa dituntun untuk hidup dalam kebenaran.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat bersama bahwa perempuan Samaria tadi tidak sadar akan apa yang menjadi pemenuhan kehidupannya. Dia disibukkan dengan menimba air untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Sementara air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan yang adalah Roh Kudus itu tidak ia pikirkan dan ia lewati begitu saja. Perempuan ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita bahwa kita tidak menyadari akan pemenuhan kebutuhan rohani kita. Kita terlalu sibuk untuk mencari kebutuhan yang jasmani saja, sampai-sampai kebutuhan rohani kita lupakan. Air hidup, kita memerlukan air hidup dari Tuhan Yesus untuk kita teguh, agar kekuatan iman kita semakin bertambah dan senantiasa dapat memimpin dan menuntun hidup kita ke dalam jalan hidup yang benar, jalan hidup yang baik yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus diutus Tuhan bagi kehidupan saya, bagi kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian, bagi orang percaya, agar senantiasa hidup dalam iman dan kebenaran untuk menyembah Tuhan Allah yang sejati. Namun kita seringkali menyalahartikan karya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan ini hanya datang untuk berkarya untuk pemenuhan jasmani kita saja. Dan sejalan dengan itu, saudara-saudaraku, kita juga sering lupa akan kebutuhan rohani kita karena kita sudah disibukkan dengan kebutuhan jasmani kita tadi. Kebutuhan rohani kita lupakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, khotbah kita di minggu ini hendak mengajak kita, membimbing kita agar senantiasa kita melihat karya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan mengingat bahwa pemenuhan rohani kita harus kita penuhi setiap hari. Jangan kita lupakan pemenuhan rohani kita. Dan oleh karena itu, dalam minggu Paskah yang kelima ini, saudara-saudaraku, Dia berkarya kepada kita untuk hal-hal yang kekal. Tuhan Yesus berkarya kepada kita untuk hal-hal yang abadi. Lantas apakah salah kalau kita meminta yang jasmani kepada Tuhan Yesus? Tentu tidak juga. Namun perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat bahwa kebutuhan rohani lebih utama dan lebih penting. Kita juga harus senantiasa memohon tuntunan Roh Kudus agar senantiasa dapat menguatkan iman saya, iman Bapak Ibu jemaat sekalian, agar senantiasa dapat dimampukan, dibimbing untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saya, kehidupan kita sekalian. Amin.